Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas TROB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi RTOS atau Real Time Operating System dalam sistem embedded. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian RTOS. RTOS adalah sistem operasi untuk aplikasi yang punya batasan waktu respons. Ciri utamanya adalah deterministik, yaitu waktu respon bisa diprediksi. Contoh sistem ABS mobil, robot industri, dan alat medis. Berbeda dengan OS umum seperti Windows yang bisa mengalami lag. RTOS menjamin task prioritas tertinggi segera dieksekusi. Selanjutnya itu adalah komponen utama RTOS. RTOS punya 4 komponen utama. Kernel sebagai inti pengatur task, scheduler untuk menentukan task mana yang berjalan berikutnya, mekanisme sinkronisasi seperti semafor dan queue untuk komunikasi antar task, serta manajemen waktu berupa timer dan fungsi delay. Selanjutnya itu ada apa itu task? Task adalah unit eksekusi independen dalam RTOS, mirip thread. Setiap task punya fungsi utama sendiri, start terpisah, dan prioritas. Beberapa task bisa dampak berjalan bersamaan meski hanya satu CPU. Task Control Block atau TCB menyimpan informasi seperti ID, prioritas, dan status task. Status dan siklus hidup task. Task memiliki 5 status. Yang pertama ada running atau sedang berjalan, kedua ada ready atau siap jalan, terus ketiga ada block atau menunggu event, keempat ada suspend atau dihentikan, dan yang terakhir ada delete atau dihapus. Siklusnya, task dibuat masuk ready, dipilih scheduler ke running. Saat delay atau menunggu masuk block, setelah event datang kembali ke ready, terakhir bisa dihapus. Selanjutnya yaitu ada penjadwalan dan konteks switching. RTOS umumnya menggunakan penjadwalan preemptif berbasis prioritas. Tes prioritas lebih tinggi selalu mendahului yang lebih rendah. Jika prioritas sama, digunakan round robin atau bergiliran. Konteks switching adalah proses menyimpan konteks task lama dan memulihkan konteks task baru terjadi dalam hitungan mikrodetik. Selanjutnya itu ada sinkronisasi antar task. Tak sering perlu berbagi data atau saling memberi sinyal. RTOS menyediakan semafor biner untuk sinyal on-off, semafor counting untuk menghitung sumber daya, mutex untuk mencegah priority inversion, dan queue untuk mengirim data antar task secara aman dan tanpa konflik data. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu kesimpulan. RTOS memungkinkan aplikasi embedded yang kompleks dan responsif. Konsep kunci yang harus dipahami yaitu ada task, prioritas, preemptive scheduling, sinkronisasi, dan manajemen waktu. Contoh RTOS populer antara lain FreeRTOS, Zfire, dan RT-Thread. Dengan RTOS, mengembangkan sistem real time menjadi lebih terstruktur dan modular. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program untuk ESP32. Yang pertama ada fungsi input Arduino.h dan DHT.h ini itu menyertakan library Arduino dan menyertakan library DHT yang berfungsi untuk membaca sensor DHT. Terus ada define LED pin 2 ini pin GPIO 2 untuk mengontrol LED, terus pin GPIO 15 untuk komunikasi data dengan sensor DHT22, dan define DHT type ini yaitu jenis sensor yang digunakan yaitu memakai DHT22. Terus ada DHT sama
dalam kurung DHT pin DHT type ini mendeklarasikan objek DHT dari kelas DHT dengan parameter pin dan tipe sensor. Objek ini akan digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi seperti begin, read humidity, dan read temperature. Terus ada int LED counter dan sensor counter ini, itu dua variabel ini berfungsi sebagai counter untuk menghitung berapa nilai kali setiap task telah dijalankan. Nilai akan terus bertambah setiap kali task mengeksekusi kodenya. Variabel ini digunakan untuk debugging dan monitoring. Terus ada yang kedua ini ada karena kedua task dapat mengakses variabel global dalam aplikasi yang lebih kompleks, mungkin diperlukan mekanisme sinkronisasi seperti mutex untuk mencegah race condition. Namun dalam kasus ini masing-masing task hanya menulis ke variabelnya sendiri. LED counter hanya diakses task LED, sensor counter hanya diakses task sensor sehingga aman. Terus ada fungsi void task LED. Ini itu fungsi ini adalah task pertama yang mengontrol LED berkedip setiap 1 detik. Terus ada pin mode LED pin output ini mengontrol pin GPIO2 sebagai output untuk mengontrol LED. Terus ada ball read lead LED state ini sama dengan false, variabel lokal untuk menyimpan status LED mati atau nyala. Awalnya itu false atau mati. Terus ada while true ini loop tak terbatas yang akan terus berjalan selama task hidup. Ini adalah ciri khas task free RTOS. Selanjutnya itu ada LED state sama dengan LED state digital write. LED pin ini membalik status LED mati jadi nyala atau nyala jadi mati. Terus ada fungsi serial print ini sampai export get core ID, yaitu mencetak informasi ke serial monitor. Milis yaitu waktu sejak program dimulai berjalan dalam milidetik. Terus ada LED state ini status LED 0 sama dengan mati, 1 sama dengan nyala. Terus ada LED counter plus ini nilai counter ditambah 1 setiap kali task dijalankan. Terus export get core ID ini ID core tempat task ini berjalan akan mengembalikan 0 atau 1. Terus ada v-task delay dalam kurung PDMS to take dalam kurung 1000. Ini memberi jeda 1000 milidetik atau 1 detik. Fungsi ini berbeda dengan delay karena v-task delay ini akan menunda task tanpa memblokir task lain. Terus yang di dalam kurung ini mengonversi 1000 ms ke jumlah tick free RTOS. Task akan masuk ke status blok dan CPU bisa menjalankan task lain. Selanjutnya itu ada void task sensor. Ini fungsinya adalah task kedua yang membaca sensor DHT22 setiap 2 detik. Terus ada DHT begin ini menginisialisasi sensor DHT. Fungsi ini mengatur pin komunikasi dan melakukan setup internal. Terus ada fungsi while true ini loop tak terbatas untuk task sensor. Terus ada float H dan float T ini membaca nilai kelembapan, humidity, dan suhu temperatur dari sensor DHT22 pada fungsi mengembalikan nilai float bilangan desimal. Terus ada fungsi if
isnan dalam kurung H dan isnan dalam kurung T ini yaitu memeriksa apakah pembacaan berhasil. Isnan ini yaitu is not a number akan mengembalikan true jika nilai tidak valid. Jika dua nilai valid bukan none, maka cetak data. Terus selanjutnya yaitu ada serial print sampai export get core ID ini itu serial print ini mencetak informasi sensor ke serial monitor. T ini yaitu adalah suhu dalam derajat Celcius. H ini kelembaban dalam persen. Terus sensor control plus ini nilai counter sensor. Ini terus selanjutnya export get core ID-nya itu ID core tempat tas ini berjalan. Terus ada fungsi else yaitu serial print. Ini jika pembacaan gagal atau nilai none cetak pesan error. Terus vitas delay dalam kurung ini sama seperti yang ini, cuman kalau yang ini itu 2 detik jedanya atau ya jedanya. Terus ada voice setup ini yaitu fungsi yang dijalankan satu kali pada saat SP32 dinyalakan atau di reset. Serial bikin memulai komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 baud dan memiliki jeda atau delay yaitu 1000. Terus ada serial print F ini yaitu untuk mencetak judul program ke serial monitor. Ini untuk judulnya. Terus ada yang ini tuh yaitu membuat tas LED core 0. Terus yang ini adalah create task sensor core 1. Terus ada fungsi void loop ini yaitu dikosongkan karena semua pekerjaan sudah ditangani oleh task TOS. Meskipun kosong ditambah itu vitas delay atau ya sama seperti yang di atas tadi untuk memberi waktu agar tas lain berjalan. Jika loop dibiarkan kosong tanpa delay, task idle akan tetap berjalan tetapi tetap oke. Jadi ini vitas delay ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Jadi seperti ini untuk program untuk SP32. Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan SP32 itu kita free RTOS. Jadi kegunaan free RTOS ini itu mengerjakan 2 task dalam satu waktu. Jadi di sini kita memakai 2 output 2 task yaitu LED dan sensor DAT22. Nah, nanti outputnya bakal muncul di serial monitor seperti ini. Ketika kita panaskan sensor DAT22, maka suhunya dia bakal naik dari 34 ke 37, 38. Jadi percobaan selanjutnya kita menggunakan STM32 sebagai microcontrollernya, dan kita menggunakan LED dan sensor DAT22. Nah, di sini untuk serial monitornya
Untuk melihat tas-tas yang digunakan, tas pertama menggunakan LED dan tas 2 yaitu sensor DAT22. Ketika kita pencet start, maka bakal terlihat. Untuk LED bakal nyala kalau logika 1, dan kalau logika 0 LED nya bakal mati, jadi high and low. Suhunya juga sudah terdeteksi. Untuk percobaan selanjutnya itu kita bikin project. Di sini kita menggunakan potensio, LED dan servo. Di sini ketika kita menggerakkan potensio, maka servonya bakal bergerak dan LED-nya bakal nyala. Di serial monitor juga ada indikator potensio, angle, dan indikator kalau LED-nya menyala. Seperti itu. Ketika kita putar, servonya bakal berputar.